Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Sobat Entrepreneurship. Entrepreneurship sekarang bertemu lagi dengan kami, saya Andi Nazara Saputri. Saya Agatha Kristania. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai ekonomi digital yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi di era tahun 2025. Ya, benar, apalagi semenjak revolusi dunia yang menjadikan setiap negara atau seluruh dunia, bahkan bagian terpencil pun di dalam dunia itu sendiri atau di dalam bumi itu sendiri menggunakan teknologi digital atau ekonomi digital dalam kehidupannya sehari-hari untuk membantu, memperkembangkan atau meningkatkan atau memajukan negara-negara tersebut untuk memperluas cakupan-cakupan di dalam ekonomi digital itu sendiri. Wah, ternyata seperti itu ya. Nah, saya juga pernah dengar nih mengenai teorinya dari Don Tronscott bahwa ekonomi digital itu adalah sebuah ekonomi yang didukung oleh kecerdasan buatan, sehingga akan ada ubah dari cara produksi hingga konsumsinya. Nah, menurut teori dari Don Tronscott sendiri ini, apakah Anda mempunyai sebuah pemikiran mengenai potensi yang akan terjadi di ekonomi digital saat ini? Menurut saya potensi yang dibawa oleh ekonomi digital ini sangat-sangat berefek atau sangat-sangat berdampak bagi kehidupan kita masing-masing ataupun kehidupan kita di dalam dunia atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti potensinya yang telah terjadi pada akhir tahun 2025 ini sebesar 42% menurut data dari Komdigi Go ID, yaitu yang pertama, mempermudah akses modal usaha bagi para pengusaha atau UMKM yang ada di Indonesia atau di luar negeri sekalipun. Yang kedua, ada transaksi lebih efisien dan lebih efektif bagi para pengguna transaksi tersebut atau bagi para masyarakat, bagi para UMKM ataupun bagi para pengusaha mikro kecil tersebut, dan juga bagi para investor yang akan berinvestor ke setiap negara ataupun ke setiap wilayah. Yang ketiga juga ada memperluas pasar atau memperluas jangkauan pasar yang mempermudah bagian atau masyarakat yang tinggal di pedalaman bisa mengakses pasar-pasar yang jauh atau yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di pedalaman tersebut. Mereka bisa membeli atau bisa menggunakan teknologi digital tersebut atau ekonomi digital tersebut untuk mengakses atau menjangkau wilayah-wilayah pasar tersebut yang jauh, seperti investor yang bisa mencakup daerah-daerah pedalaman di dalam suatu negara lain atau di dalam negeri untuk menginvest atau membeli saham tersebut. Wow, ternyata potensi yang dimiliki oleh ekonomi digital itu sangat-sangat besar ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, apa aja sih bagian-bagian dari ekonomi digital terlepas dari potensi-potensi yang menurut saya itu sangat luar biasa. Mari kita masuk ke ekonomi digital. Definisi ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang menggabungkan kegiatan ekonomi dan juga teknologi sebagai peran utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital adalah web, neo-ekonomi, web ekonomi ataupun internet ekonomi yang bisa kita akses dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ekonomi digital ini ada yang namanya financial technology. Nah, financial technology ini adalah peran utama atau tokoh dari ekonomi digital tersebut. Financial technology itu adalah teknologi yang membantu masyarakat dalam bertransaksi, dalam mengelola jasa pelayanan masyarakat, dalam mengatur jasa keuangan masyarakat secara ekonomi digital. Yaitu mereka mempunyai tiga bagian atau tiga konsep, yang salah satunya adalah crowdfunding, mengumpulkan dana atau penggalangan dana atau donasi dana bagi pengusaha UMKM di luar sana atau bagi yang membutuhkan. Yang kedua juga ada microfinance digital yang dimana microfinance digital ini diharapkan adanya microfinance digital ini dapat digunakan untuk membantu
masyarakat atau pengusaha-pengusaha UMKM atau pengusaha mikro yang membantu bagian dalam peminjaman dana bagi pengusaha mikro tersebut. Yang ketiga ada peer-to-peer lending. Wow, ini menarik sih. Peer-to-peer lending adalah peminjaman individu atau suatu usaha yang digunakan untuk membantu individu atau usaha lainnya secara langsung, yang dipinjamkan oleh peminjam secara langsung untuk mereka meminjamkan kepada orang peminjamnya tersebut. Oke, jadi tadi sahabat entrepreneurship sudah mendengar sendiri ya bahwa sangat besar peran vintage dalam ekonomi digital ini, apalagi khususnya untuk para UMKM. Sekarang kalau misalnya masuk ke sebuah kasus, banyak sekali kan sekarang peran ekonomi digital yang sudah mengubah pasar-pasar di Indonesia ini. Contohnya pasar tradisional. Sekarang pasar tradisional sudah banyak yang tutup-tutup dan sudah mulai beralih ke ekonomi vintage atau e-commerce. Iya, Ya. betul sekali. Kayak contohnya Shopee gitu. Nah, terus gimana menurut Agatha mengenai tentang ekonomi digital Dalam transformasi pasar tradisional tersebut. Iya, benar. Tentang situasi pasarnya. Kalau untuk situasi pasarnya, dengan adanya ekonomi digital tersebut membuat situasi pasar, kita ambil salah satu contoh yaitu pasar Tanah Abang yang membuat pasar Tanah Abang ini mulai dari pada zaman Covid itu sekitar tahun 2019 itu mulai dari situ pasar Tanah Abang ini mulai sepi atau mulai tidak ada peminatnya dikarenakan adanya juga atau munculnya ekonomi digital dan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang pesat pada saat itu hingga sampai tahun 2025 saat ini menyebabkan pasar-pasar modern pasar-pasar tradisional yang ada di in real life atau di sekitar kita itu mulai berkurang peminatnya sehingga banyaknya masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang berada di pasar tradisional itu mulai mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan mereka mulai beralih ke ekonomi digital sebagai penjualan pertama mereka atau penjualan utama mereka. Kalau mereka misalnya mau beralih dari tradisional ke ekonomi digital, berarti itu ada manfaat yang besar yang bisa mereka rasakan. Iya, seperti dari teknologi digital ini sebenarnya sangat banyak. Salah satunya yaitu mempermudah investor-investor atau mempermudah masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman bisa mendapatkan barang yang cukup jauh yang tidak bisa mereka jangkau di dalam suatu situasi, tetapi mereka bisa menjangkaunya melalui ekonomi digital tersebut, melalui Shopee ataupun Bukalapak ataupun Tokopedia atau yang lain. Dan manfaat yang lainnya yaitu adalah membantu pengusaha-pengusaha yang mungkin mempunyai modal yang sedikit, jadi mereka tidak bisa membuka usahanya itu secara langsung ataupun secara fisik di dalam suatu daerah, tapi mereka bisa membukanya di dalam rumah dan juga menjualnya secara online. Manfaatnya itu sangat banyak. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa saya paparkan. Tadi sudah banyak sekali manfaat dan potensi dari pasar yang dipaparkan. Nah, berarti itu apa hanya barang saja atau jasa juga termasuk? Sebenarnya untuk dari manfaat atau potensi dari ekonomi digital ini ada banyak, bukan hanya barang saja, tetapi ada juga jasa atau manfaat yang lainnya, seperti kerjasama secara internasional, yaitu memperkuat kerjasama antara internasional dan di dalam nasional tersebut. Dan juga ada digital talent scholarship yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat-masyarakat di dalam negara tersebut bisa berkembang melalui talenta atau pengajaran dari digital talent scholarship tersebut. Bisa membantu masyarakat memahami digital
dalam perkembangan ekonomi tersebut. Yang lainnya juga ada kredit usaha rakyat atau KUR yang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang kekurangan dana atau UMKM atau pengusaha mikro yang membutuhkan dana dan disediakan jasanya oleh pemerintah, yaitu KUR atau kredit usaha rakyat, serta memperkuat regulasi atau privasi dan data yang ada di dalam ekonomi digital tersebut. Apalagi di dalam teknologi digital sekarang pasti banyaknya maraknya pembobolan data privasi. Makanya ekonomi digital ini dapat memperkuat regulasi atau privasi dan data yang ada di dalam suatu digitalisasi atau teknologi supaya tidak bocor. Berarti itu termasuk dari dukungan pemerintah itu sendiri? Iya, benar sekali. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang peran pemerintah dalam finansial teknologi. Nah, kalau sekarang adakah peran pelajar yang bisa dikontribusikan dalam berhati-hati untuk finansial teknologi saat ini? Untuk dari remaja seperti saya sendiri dan juga dari pengajar saya dalam mapel atau mata pelajaran ekonomi pada kelas 11 saya saat ini, ada beberapa kontribusi yang telah kami lakukan, mulai dari murid-murid yang telah diajar oleh guru-guru mapel yang ada di pembelajaran ekonomi kelas 11 ini. Salah satunya yaitu kami pernah melakukan wawancara pada murid-murid yang ada di sekolah terkait ekonomi digital atau pinjaman online ilegal, atau tentang semacam fintech, financial teknologi lainnya seperti crowdfunding dan juga peer-to-peer lending. Kami melakukan wawancara terhadap guru, terhadap siswa-siswi, dan terhadap orang tua, serta kami juga menyampaikan informasi, peringatan, dan juga ajakan untuk berhati-hati di dalam menggunakan finansial teknologi tersebut ketika kita harus terjun ke dalam finansial teknologi tersebut. Kami melakukan pengumuman, peringatan, informasi, dan juga ajakan untuk berhati-hati terhadap finansial teknologi tersebut bagi publik seperti orang tua, guru, dan juga para siswa-siswi. Terus respon mereka itu positif atau lebih ke arah negatif? Untuk dari respon mereka sangat positif, karena apalagi terhadap orang tua atau guru-guru mungkin yang sudah lumayan lama atau sudah lahir pada zaman-zaman dahulu yang belum sangat mengerti atau belum ahli di dalam menggunakan ekonomi digital tersebut, mereka jadi mendapatkan pengetahuan atau pengajaran dan peringatan dalam menggunakan financial teknologi di dalam teknologi digital sekarang. Oke, terus kalau misalnya udah ada dukungan dari pemerintah nih, tapi pasti tetap ada aja resiko dari ekonomi digital sendiri, apalagi digital itu gampang banget diretas. Iya, benar sekali. Nah, terus apa aja resiko selain diretas itu sendiri? Selain diretasnya data privasi ya, selain diretasnya data privasi atau data pengusaha-pengusaha yang ada di dalam ekonomi digital atau teknologi digital tersebut, karena di dalam ekonomi digital kita pasti menggunakan teknologi digital tersebut, yaitu yang pertama ada isu perlindungan data privasi. Itu yang seperti yang Andina bilang tadi, bahwa adanya pembobolan atau penyalahgunaan data atau privasi dan pengambilan data privasi dari masyarakat atau pengusaha-pengusaha lainnya. Mungkin itu juga memerlukan kebijakan atau peraturan dari pemerintah untuk membantu masyarakat supaya tidak adanya data atau bagian privasi mereka yang bocor. Yang kedua juga ada maraknya pinjaman online ilegal. Ini sangat marak sekali, apalagi di tahun 2025 ini banyaknya peminjam dari pinjaman online ilegal ini. Ada beberapa yang sudah bunuh diri. Mereka bunuh diri karena tidak pantasnya dari si suatu lembaga ini atau pinjaman online ilegal ini mereka memberikan pinjaman yang
tidak terhitung bunganya. Iya, jadi menyebabkan si peminjam ini tidak bisa membayarnya sehingga dia berakhir bunuh diri dan juga didesak-desak oleh si pinjaman online ilegal ini. Yang ketiga juga ada risiko gagal bayar yang menyebabkan pihak dari peminjam ini atau yang meminjamkannya ini jadi merasakan kerugian yang cukup besar dari banyaknya masyarakat atau pengguna dari peminjaman online ini yang gagal bayar. Sayangkan sekali ya, sekarang bukannya fintech itu sebagai hal positif, malah juga memberikan dampak negatif yang membuat para orang yang meminjamnya ini jadi bunuh diri, terlilit hutang. Apalagi karena sekarang ada pinjam ilegal yang membuat mereka jadi terlibat dalam situasi hal buruk tersebut. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita mau terjun nih ke dalam dunia fintech itu sendiri tanpa harus melewati resiko-resikonya? Apakah bisa? Apa tidak? Untuk dari resiko-resiko tersebut itu bisa kita tanamkan juga di dalam diri kita sendiri, bahwa kita tidak bisa secara langsung menerima pinjaman-pinjaman ilegal atau menerima suatu pihak yang menawarkan sesuatu kepada kita dengan secara cuma-cuma. Jadi kita harus membaca persyaratan apa saja yang mereka kasih ke kita. Iya, yaitu literasi keuangan atau literasi digital yang diadakan oleh pemerintah itu sangat membantu bagi para masyarakat yang ingin terjun ke financial teknologi tersebut, dan juga pentingnya peran dari pemerintah tersebut untuk menjaga keamanan dan keefektifan dari financial teknologi tersebut, karena dukungan pemerintah di dalam financial teknologi tersebut dengan membangun atau dengan membawanya QRIS itu sendiri ke dalam ekonomi digital di Indonesia itu sudah sangat banyak dukungan dari pemerintah, tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memperkuat regulasi supaya financial teknologi ini tidak disalahgunakan, dan juga tidak banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari financial teknologi tersebut. Oke, tadi kita udah bahas tentang potensial, resiko, terus juga peran. Sobat entrepreneurship juga pasti sangat suka dengan tema yang kita bahas kali ini, karena benang merahnya itu ternyata bahwa ekonomi digital penting, tapi juga harus disertai dengan literasi digital ya. Betul. Karena kalau tidak itu dampaknya sangat-sangat merugikan pihak kita juga. Iya. Apalagi kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan generasi tua yang sudah pastinya sangat keterlambatan tentang ekonomi digital. Jadi kita harus mengawasi mereka juga untuk dari penipuan-penipuan itu sendiri. Nah, itu dia sobat teknologi. Nah, itu dia sobat entrepreneurship podcast dari kami dan materi dari kami itu sendiri. Saya Andina dan saya Agatha. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Selamat malam.